Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimallahu wa nafa'na bi'ulumihi fid darain, amin ya rabbal alamin. Hadis selanjutnya masih terkait dengan hadis yang menjelaskan soal sholat Jumat. Wa an Jabir bin Samrah radhiyallahu ta'ala anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yakhutubu qa'iman thumma yajlisu thumma yaqumu fayakhtubu qa'iman faman nabba'aka annahu kana yakhutubu jalisan faqad kadzaba. Akhrajahu Muslimun. Hadis ini terkait dengan khutbah. Sebelum kita jelaskan hadisnya, beberapa ulama menjelaskan syarat dan rukun khutbah. Rukunnya khutbah itu ada 5. Yang pertama, memuji kepada Allah. Dilaksanakan di khutbah pertama dan khutbah yang kedua. Alhamdulillah biasanya. Rukun yang kedua itu membaca sholawat. Ini juga dilakukan baik di khutbah pertama maupun khutbah yang kedua. Yang ketiga, wasiat. Isi wasiatnya agar kita bertakwa kepada Allah. Ittaqullah. Yang keempat, itu membaca salah satu ayat dari Al-Quran. Baca surat apa aja, ayat apa saja. Dan itu dilakukan di salah satu khutbah. Khutbah pertama atau khutbah kedua. Terus yang terakhir, mendoakan kepada kaum muslimin dan muslimat, dan itu dilakukan di salah satu khutbah. Dan biasanya para khotib mengungkapkan doanya khutbah yang kedua. Nah, itu rukunnya. Adapun syarat-syaratnya, syarat khutbah itu yang pertama, sebagaimana hadis yang sudah kita lewati, harus dilakukan setelah matahari tergelincir. Yang kedua, dilakukan sebelum sholat Jumat. Kemudian duduk di antara dua khutbah. Jadi antara khutbah pertama dengan khutbah kedua itu diselingi dengan duduk. Di saat duduk ini banyak para ulama yang berkomentar lebih bagus kita berdoa ketika seorang khotib sedang duduk di antara dua khutbah. Kenapa? Disitulah Allah akan mengijabahkan seluruh doa-doa yang dipanjatkan. Dan yang terakhir, khutbah itu dilakukan dengan cara berdiri, kecuali karena ada faktor lain, misalnya tidak mampu berdiri. Nah, hadisnya, dasarnya yang terakhir tadi, soal dilaksanakan secara berdiri, itu diantaranya oleh para ulama berdasarkan hadis tadi. An Jabir bin Samrah radhiyallahu ta'ala anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yakhutubu qa'iman. Dari Jabir bin Samrah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu khutbah dengan cara berdiri. Kana yakhutubu qa'iman. Tsumma yajlisu, kemudian Kanjeng Nabi duduk. Jadi khutbah sambil berdiri kemudian duduk. Tsumma yaqumu, kemudian Kanjeng Nabi berdiri lagi. Berdiri, khutbah, duduk. Setelah duduk berdiri lagi. Fayakhtubu qa'iman, kemudian khutbah lagi dengan cara berdiri lagi. Jadi baik khutbah pertama maupun khutbah kedua itu dilakukan oleh Kanjeng Nabi dengan cara berdiri. Di antara dua khutbah itu Kanjeng Nabi juga duduk. Inilah salah satu dalil para ulama berpendapat syarat khutbah itu diantaranya adalah dilaksanakan dengan cara berdiri dan harus dilaksanakan duduk di antara dua khutbah atau al-julus bainal khutbatain. Nah, itu dasarnya, dalilnya adalah hadis ini. Jadi orang ngarang, kiainya atau ulamanya enggak ngarang sendiri, tapi berdasarkan dalil-dalil teks yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Hadisnya ya ini tadi.
Faman nabba'aka annahu kana yaktubu jalisan faqad kadzdzaba. Kalau ada orang, kata Kanjeng Nabi, kata Jabir, kalau ada orang yang menceritakan bahwa Kanjeng Nabi khutbahnya sambil duduk, faqad kadzdzaba, maka pastikan dia itu bohong. Karena yang dilihat oleh Jabir itu Kanjeng Nabi kana yaktubu qaiman. Kanjeng Nabi khutbah dengan cara berdiri. Hadis selanjutnya, wa an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza khataba ihtamarrat ainahu wa ala sautuhu washtadda ghadabuhu hatta ka'annahu munziru jaishin yaqulu sabahakum wa masakum wa yaqulu amma ba'du fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairul huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dolalah. Rawahu Muslimun. Wa fi riwayatin lahu kana khutbatun Nabi sallallahu alaihi wasallam yaumal jum'ati yahmadullah wa yuthna alaihi thumma yaqulu ala ithri dalika faqad ala sautuhu. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, dia mengatakan Kanjeng Nabi kalau sedang melaksanakan khutbah itu matanya merah kayak orang yang marah dan suaranya keras, jadi nggak lembek kayak orang yang sedang berorasi, saudara-saudara. Kalau kita gambarkan itu serius mengajak orang itu untuk bertakwa kepada Allah, seolah-olah menjadi seorang pemimpin pasukan, komandan pasukan yang mengingatkan kepada para jamaahnya dan kemudian mengatakan amma ba'du dengan suara keras, dengan ajakan untuk bertakwa. Kemudian Kanjeng Nabi ngomong atau bicara bahwa sebaik-baiknya pembicaraan atau sebaik-baiknya omongan itu adalah kitabullah, dan sebaik-baiknya petunjuk itu adalah petunjuknya Nabi Muhammad SAW, dan seburuk-buruknya perkara itu adalah hal-hal yang sesuatu yang dibarukan, sesuatu yang tidak punya riwayat, tidak punya genealogi, tidak punya akar rumput dari masa Rasulullah, tiba-tiba muncul saja. Tapi kalau misalnya ada akar rumputnya atau ada genealoginya, sesuatu yang dianggap oleh kita baru, padahal itu muatannya adalah muatan kias, bisa jadi. Nah, itu bukan syarrul umur. Dan setiap sesuatu bid'ah yang dimunculkan baru itu adalah dolalah, sesat. Bid'ah itu dolalah. Padahal di sisi yang lain tidak seluruh bid'ah itu adalah sesuatu yang buruk, tidak dolalah. Ada bid'ah sayyi'ah, ada bid'ah dolalah, dan ada bid'ah hasanah. Bid'ah hasanah seperti apa? Bisa jadi tadi ada genealoginya, ada akar rumputnya di masa lalu yang kemudian persoalan sekarang hanya persoalan pembaruan, dan itu memiliki kesamaan ilat, sebab, sehingga dikategorikan sebagai sesuatu yang dikiaskan. Itu muhdats juga, atau bid'ah juga, sesuatu yang bid'ah. Tetapi itu bid'ahnya adalah bid'ah yang hasanah. Bukan berarti seluruh bid'ah itu dolalah. Gampangnya begitu. Rawahu Muslimun. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wa fi riwayatin, dalam riwayat lain, lahu juga milik Jabir, kanat khutbatun Nabi sallallahu alaihi wasallam yaumal jum'ati yahmadullah wa yuthna alaihi thumma yaqulu ala ithri dzalika faqad ala sautahu. Bahwa Nabi Muhammad SAW khutbah di hari Jumat atau khutbah sholat Jumat itu memuji kepada Allah, kemudian berdiri, tsumma yaqulu ala ithri dzalika wa qad ala sautahu, kemudian setelah itu baru Kanjeng Nabi mengatakan amma ba'du fa inna khairal hadithi kitabullah tadi. Pertama, kalau dalam hadis lain itu kalau hadis tadi tidak dikatakan, kata-katanya cuma karena Rasulullah idza khotaba ihmarrat ainahu wa ala sautahu. Tapi di hadis lain Kanjeng Nabi dikatakan yahmadullah wa yusni alaihi.
Tsumma yaqulu ala itsri dzalik. Jadi mengatakan fa inna khairal hadis tadi itu setelah yahmadullah wa yusna alaih, setelah memuji kepada Allah. Nah, hadis ini juga dijadikan sebagai rujukan, sebagai dalil oleh para ulama tentang syarat rukun khutbah Jumat itu harus ada hamdalah atau memuji kepada Allah, baik di khutbah pertama dan khutbah yang kedua. Dasarnya hadis ini yuhmadullah wa yusna alaihi tsumma yaqulu ala itsri dzalik, kemudian di akhir khutbahnya Kanjeng Nabi mengatakan fa inna khairal hadis ila akhirih wa qad ala sautahu, dan mengencangkan atau mengeraskan suaranya. Wa fi riwayatin lahu, dan dalam riwayat yang lain yang dikatakan oleh Kanjeng Nabi bukan fa inna khairal hadis kitabullah wa khairul huda huda Muhammad wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu bid'atin dolalah. Bukan itu yang dikatakan oleh Kanjeng Nabi. Yang dikatakan oleh Kanjeng Nabi adalah may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Kanjeng Nabi setelah memuji baru mengucapkan itu. Kalau hadis yang pertama setelah Kanjeng Nabi memuji alhamdulillahirabbil alamin fa inna khairul hadits kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin. Tapi kalau di dalam hadis yang kedua dikatakan alhamdulillahirabbil alamin may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Walin Nasa'i wa kullu dolalah finnar. Kalau di dalam riwayatnya Imam Nasa'i tidak wa kullu bid'atin dolalatun. Wa kullu dolalatun ada tambahannya lagi, selain wa kullu bid'atin dolalah juga ada wa kullu dolalatun finnar. Wa an Ummi Hisham binta Harits bin An-Nu'man radhiyallahu anha qalat ma akhadtu qaf wal Qur'anil Majid illa an lisani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaqra'uha kulla jum'atin 'alal minbari idza khataba an-nasa, rawahu Muslimun. Dari Ummi Hisham binta Haritsah bin Nu'man radhiyallahu anha, dia mengatakan saya tidak pernah menghafal Qaf wal Qur'anil Majid terhadap surat Qaf wal Qur'anil Majid kecuali dia menghafalnya dari lisannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang beliau baca setiap Jumat alal mimbar, di atas mimbar. Ummi Hisham hafal, padahal dia nggak pernah ngapal, cuma karena seringnya mendengarkan ayat yang dibaca oleh Kanjeng Nabi, akhirnya dia hafal. Rawahu Muslimun. Apa yang kita petik dari hadis ini? Ayat suratil Qaf yang menjadi salah satu ayat yang dibaca di dalam khutbah. Yang kedua, sholat Jumat itu tidak maksus atau tidak khusus hanya laki-laki. Perempuan juga diperbolehkan untuk melaksanakan sholat Jumat. Yang wajib itu hanya laki-laki. Kalau perempuan boleh ikut sholat Jumat. Nanti setelah itu perempuan tidak diwajibkan sholat duhur. Ada lagi ulama yang mengatakan itu ulama yang pendapat ulama yang pertama. Ulama yang kedua, ini Ummi Hisham, dia hafal mendengarkan khutbahnya Kanjeng Nabi yang selalu membaca surat Qaf tadi. Apakah dia juga ikut sholat Jumat? Atau dia hanya duduk-duduk di samping orang-orang sholat Jumat yang kemudian setelah Jumatan bubar, kemudian dia masuk masjid dan melaksanakan sholat zuhur? Karena tidak dijelaskan secara langsung. Boleh jadi seperti itu. Itu pendapat ulama yang kedua. Sehingga lebih abdulnya bagi seorang perempuan itu tetap melaksanakan sholat zuhur, tidak melaksanakan sholat Jumat. Hadis selanjutnya wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man takallama yaumal jum'ati wal imamu yakhutubu fa huwa kamathalil himar wa yahmilu asfara walladzi yaqulu lahu ansit laisat lahu jum'atun. Rawahu Ahmadu bi isnadin la ba'sa bihi wa huwa nafsu hadisi Abi Hurairah fi sahihaini marfu'an. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, barang siapa yang ngobrol di hari Jumat imamnya sedang khutbah, maka orang tersebut itu seperti hanya himar
maka dia itu seperti keledai yahmilu asfaro, yang membawa tumpukan-tumpukan kertas. Walladzi yaqulu lahu ansit laisa lahu jum'atun, dan orang yang mengatakan kepada dia ansit, diam. Nah, ada khutbah terus ngobrol terus diam, maka dia tidak sempurna Jum'ahnya. Salat Jum'atnya tetap sah, tapi kualitasnya rendah. Rawahu Ahmad bi isnadin la ba'sa bihi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang la ba'sa bihi, tidak ada permasalahan. Bahwa nafsu hadis Abi Hurairah, ini adalah inti atau isi dari hadisnya Abi Hurairah di dalam Sahihain, di dalam kitab Sahihnya Bukhari Muslim, marfu'an, yang dikatakan sebagai hadis marfu. Hadis selanjutnya, idza qulta li sahibika ansit yaumal jum'ati, apabila kamu ngomong kepada temanmu ansit, diamlah, yaumal jum'ati, di hari Jumat, wal imamu yaktubu, dan imam dalam kondisi sedang berkhutbah, faqad laghaut, maka Jumatmu tidak sempurna. Wa an Jabir radhiyallahu anhu qala dakhala rajulun yaumal jum'ati wa nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yakhutubu faqala sallaita qala la qala kum fasalli raq'ataini muttafaqun alaih. Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia mengatakan ada seorang laki-laki di hari Jumat masuk ke masjid. Wan nabiyyu yakhutubu, sementara Kanjeng Nabi sedang dalam kondisi khutbah. Faqala, kemudian Kanjeng Nabi ngomong, "Sholaita?" Qala la, dia jawab belum. Tsumma fasolli raqataini, berdirilah dan sholatlah 2 rakaat. Sholat apa? Sholat tahiyatul masjid. Akhirnya para ulama menyimpulkan bahwa yang dilarang berbicara itu hanya sami atau jamaah, sementara khotibnya itu bebas berbicara. Wa Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi sholatil jum'ah suratil jum'ah wal munafiqin. Rawahu Muslimun. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu membaca surat Jum'ah dan surat munafikin di dalam sholat Jumat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Walahu anin Nu'man ibni Bashir radhiyallahu anhu kana yaqra'u fil idaini wa fil jum'ati sabbihisma rabbikal a'la wa hal ataka hadithul ghasyiyah. Dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, dia mengatakan bahwa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam itu membaca di dalam sholat Idul Fitri dan sholat Idul Adha serta sholat Jumat membaca surat Sabbihisma Rabbikal A'la dan surat Al-Ataka Hadithul Ghasyiyah. Satu hadis lagi. Wan Zaid bin Arqam radhiyallahu taala anhu qala Shalla an-nabi sallallahu alaihi wasallam al-ida thumma rakhusa fil jum'ati thumma qala man syaa ayyusalliya falyusalli. Rawahu al-khamsatu illa Tirmidzi wa sahahahu Ibnu Khuzaimah. Dari Zaid bin Arqam radhiyallahu taala anhu, dia mengatakan bahwa shalla an-nabi, Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, shalla al-ida, salat Id, salat raya, thumma rakhisa fil jum'ati, kemudian merukhsah sholat Jumat. Tsumma qala man syaa ayyusalliya falyusil. Kemudian Kanjeng Nabi mengatakan barang siapa yang pengen sholat Jumat ya mangga sholatan. Sholat Id terjadi pada hari Jumat. Apakah sholat Jumatnya tetap atau tidak misalnya. Nah, ini digambarkan dalam hadis ini. Kanjeng Nabi sholat raya di Jumat. Kemudian sholat sholat raya hari Jumat. Kemudian sholat Jumatnya diruksa. Kata Kanjeng Nabi, sok sing pengen sholat Jumat ya mangga, sing beli ya mangga. Tidak apa-apa itu bukan berarti meninggalkan sholat Jumat dan sholat duhur, enggak. Sholat duhurnya dilaksanakan. Wallahu a'lam bishawab. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.